Kebejatan perilaku Muhammad Subeki Azal Sani atau disebut juga Gus Beki. Gus Beki terkesan kebal hukum atas perbuatannya yang telah melecehkan, mencabuli, serta memperkosa beberapa santriwati di Puri Semanding. Penegakan hukum kasus Gus Beki terkesan berjalan lambat dan begitu sulit. Kasus yang terkesan jalan di tempat dan tak kunjung selesai ini, telah membuat M. Yunus Wahyudi geram. Potret hukum di Indonesia terkesan lambat dan sulit dalam menangani kasus Gus Beki. Ada apa di balik ini semua? Apakah hukum di Indonesia sudah dibeli Gus Beki? Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Boy terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Boy dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Saya mau Mas Boy itu dicopot dari OPSID, dari rektor IMG, dan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, enggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia, dan saya mau dia dihukum sesuai perbuatannya. M. Yunus Wahyudi, sang harimau Belambangan dari Banyuwangi. Seorang aktivis sekaligus sebagai Dewan Pimpinan KPJ Laskar Putih, telah mendatangi kantor Kejaksaan Agung yang ada di Jakarta, untuk melaporkan kasus tersebut. Selamat siang Pak Yunus. Mau tanya sebentar Pak, dalam rangka apa Pak Kejaksaan Jakarta ini? Berkirim surat kepada kasus yang ada di Jombang. Ada satu Gus ya, dari pelosok Jombang, ada pondok di mana Gus ini telah memperkosa dan telah melecehkan para wanita santri yang ada di sana. Sementara ini kasusnya ada di Kejaksaan Tinggi Surabaya di Jawa Timur. Saya akan melaporkan kepada pengawas jaksa muda yang ada di Kejaksaan Agung ini untuk segera menekan bagaimana Kejaksaan Tinggi ini untuk segera menangkap saudara Gus Beki. Karena apa? Gus Beki sudah menjadi tersangka saat di Polda. Karena saat itu juga kepolisian sudah melakukan penangkapan, belum sempat atau belum bisa, sehingga sekarang kasusnya sudah ada P21 sempurna yang ada di Kejaksaan Tinggi Surabaya. Saya meminta kepada Kejaksaan Agung segera menurunkan timnya untuk memeriksa atau menangkap saudara Gus Beki yang sudah melakukan pelecehan seksual terhadap para santri yang ada di Pondok Pelosok. Ini Gus, tetapi Gus ini perlu dipertanyakan apakah ini benar-benar keturunan daripada Pondok Pelosok atau putra daripada Romo Kiai Mukhtar ya. Saya mengkhawatirkan sekali karena tidak mungkin anaknya seorang kiai besar atau torikot kelakuannya bejat, moralnya bejat dan tidak benar ini. Terima kasih. Semoga ini bukti surat saya yang sudah saya kirimkan tadi, yang sudah masuk ya. Kejaksaan Agung untuk bertanggung jawab dalam lembaganya. Karena apa? Di kasus pondok pesantren yang ada di Pelosok, kasusnya sudah menjadi tersangka di Polda Jawa Timur. Tetapi kasusnya sudah dilimpahkan menjadi P21 ditangani oleh Kejaksaan Tinggi yang ada di Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Saat ini sampai detik hari ini Gus Beki ini merasa kuat, merasa hebat karena sudah pernah Polda juga mau nangkap, ternyata juga dilepas lagi. Pak Kapolda juga bilang akan menangkap lagi, ternyata sampai detik hari ini juga belum bisa ditangkap. Kejaksaan Tinggi juga karena sudah sempurna juga belum bisa menangkap. Saya menanyakan bagaimana lembaga hukum ini jangan sampai kelihatan lemah di masyarakat. Sudah jelas Gus Beki ini melakukan satu perbuatan yang tidak bagus, yaitu tentang pelecehan seksual, ada perkosaan, ada banyak korban, sudah resmi 5 orang korban yang diperkosa, sudah ada pengakuan dan itu sudah masuk di TV One atau TV News yang lainnya, sudah beredar ramai menjadi viral. Tetapi sampai detik hari ini tentang kasus Gus Beki, Gus anaknya Romo Kiai Tar yang katanya ya, saya meragukan karena saya yakin kalau ketika dia memang anaknya Yaitar, satu pimpinan pondok besar yang jutaan anggota Torikot Sidikiyah, tidak mungkin kelakuan anaknya seperti ini membuat citra buruk, citra yang jelek bagi pondok pesantren. Tidak ada orang yang sempurna, siapapun kiai, gus atau pendeta atau manusia siapapun, kalau memang kelakuannya tidak baik dan tidak benar, maka yang sudah ada dalam proses hukum, yang sudah diperiksa menjadi tersangka di Polda Jawa Timur, yang sekarang kasusnya ada di Kejaksaan Tinggi dan sudah resmi menjadi P21, segera
Kejaksaan Tinggi untuk menangkap saudara Gus Beki ini untuk segera diproses secara hukum. Biar ada keadilan hukum yang jelas. Jangan karena takut katanya ada masa yang besar. Mana? Lebih kuat hukum apa masa itu? Karena ini pelanggaran yang luar biasa. Pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan seksual, kehormatan bagi para pesantri yang ada di sana. Saya hari ini berkirim surat atas lembaga saya. Saya sebagai aktivis tonton, ini bukti nyata saya telah berkirim surat kepada Kejaksaan Agung untuk segera menekan kepada Kejaksaan Tinggi atau turun langsung ikut menangkap saudara Gus Beki dalam kasus pelecehan seksual atau perkosaan yang sudah 5 orang menjadi korban. Masih banyak korban-korban yang akan berdatangan, akan kita kawal terus sampai kapanpun. Kezaliman harus diadili. Biarlah pengadilan Tuhan juga yang akan mengadili, bahwa saya yakin Gus Beki ini kalau memang anaknya Yaitar, monggo kita tes DNA. Benar apa tidak? Saya yakin ini tidak benar. Karena apa? Kalau dia memang benar anak Yaitar seorang kiai besar, seorang yang berkaromah, tidak mungkin anaknya moralnya bejat seperti ini. Memanfaatkan situasi dan keadaan santri yang menjadi korban dengan alasan-alasan yang lain. Terima kasih, saya berharap kepada masyarakat yang ada di Jombang dan masyarakat semuanya, jangan sampai santri-santri atau anggota Sidikiyah ini sakit hati dengan apa yang saya katakan. Saya hanya sebagai aktivis kontrol, apa yang saya bicarakan ada sesuai fungsi kontrol saya, sesuai tugas saya harus membuka semua kebobrokan, kezaliman yang ada di masyarakat. Jadi siapapun Gus Beki, kalau memang kelakuannya nggak benar dan terbukti dia sebagai melecehkan para wanita dan santri, juga memperkosa yang sudah 5 orang laporan, harus ditangkap dan diproses secara hukum yang ada. Terima kasih. Salam semuanya kepada umat Islam, kepada pondok pesantren. Semoga tidak terjadi kejadian-kejadian pelecehan seksual yang terjadi seperti ada di Pondok Peloso ini. Terima kasih. Semoga Thariqat Sidikiyah tetap besar, tetap dalam lindungan Allah. Semoga Yaitar tetap dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan. Siapapun Yaitar adalah satu sosok figur tokoh yang besar, yang dihormati, yang berkaromah. Saya juga mengharap karomah daripada Yaitar yang ada di Peloso. Saya hanya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak kasus dari Jakarta melaporkan. Akeh janji ora ditetepi, akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe. Menungso padha seneng nyalah, ora ngendhake aturaning Gusti. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci.